Bismillahirrahmanirrahim. Alakum takatsuru hatta zurtum maqabir kala sawfa ta'lamuna summa kala sawfa ta'lamun kala ta'lamuna ni'mal yaqin tarawna al-jahim wala ta'lamuna yaqin summa la tasaluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Bagaimana imamnya terlalu cepat? Saya tidak sempat baca Al-Fatihah, saya tidak sempat baca ini, saya tidak sempat baca ini. Saya bilang jangan sholat sama orang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Nah teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang sholat tarawih 23 rakaat akan tetapi dilakukan dengan secara ngebut. Jadi kalau menurut penilaian saya sendiri, keduanya adalah baik. Asalkan sholat yang dilakukan itu secara baik dan benar. Yaitu harus ada tumakninah dan tidak dilakukan dengan secara ngebut. Ataupun seperti ayam yang sedang mematuk. Jadi di video kali ini ada sholat tarawih yang dilakukan 23 rakaat akan tetapi dengan secara ngebut. Bahkan sampai diselesaikan itu 10-12 menit. Nah oke teman-teman semuanya, mari kita simak video tersebut. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alakum takatsuru hatta zurtum maqabir kala sawfa ta'lamuna summa kala sawfa ta'lamun kala ta'lamuna ni'mal yaqin tarawna al-jahim wala ta'lamuna yaqin summa la tasaluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman semuanya ya, jadi ini sholat tarawih 23 rakaat akan tetapi dilakukan dengan ngebut. Jadi sesuai dengan video ini ya teman-teman semuanya. Jadi di sini viral tarawih sangat cepat pesantren, nanti saya akan letak link di deskripsinya ya. Yaitu 23 rakaat hanya 12 menit. Dan ini memang videonya memang betul ya teman-teman. Jadi ini video secara full. Jadi dari mula sholat tarawih ya, yaitu sampai 13.55 detik, yaitu 13 menit sampai 55 detik ya. Nah jadi 55 detik itu dengan doa ya, tapi semestinya ini dilakukan dengan cepat hanya 12 menit. Nah ini yang seperti saya jelaskan tadi ya teman-teman semuanya. Jadi keduanya itu mau yang afdol ya katanya 11 ataupun 23 rakaat. Kalau bagi saya itu semuanya baik asalkan dilakukan dengan benar, yaitu ada tumakninahnya. Nah ini yang saya singgung ya teman-teman semuanya ya. Nanti teman-teman semuanya bisa menyimak videonya, yaitu nanti ada di link di deskripsinya ya. Nah teman-teman semuanya, jadi bagaimana menurut pandangan ustadz-ustadz kita ya, ustadz-ustadz salafit mengenai tentang sholat tarawih dilakukan dengan cepat ataupun dengan ngebut. Nah mari kita simak penjelasan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja MA. Ya saya sering ditanya oleh jamaah, bukan sedikit, sering. Ustadz bagaimana imamnya terlalu cepat? Saya tidak sempat baca Al-Fatihah, saya tidak sempat baca ini, saya tidak sempat baca ini. Saya bilang jangan sholat sama orang seperti itu. Kita sholat tuh ingin sholat masuk bertemu dengan Allah, connecting dengan Allah. Ya, Rob kita ini sangat begitu mudah kita kalau mau connecting dengan Rabbul Alamin. Ya, saya sering sampaikan kalau orang lain mau ketemu dengan penguasa, mau ketemu dengan raja, birokrasinya susah. Mau ketemu dengan Allah tinggal wudu, sholat, ngapain kemudian buru-buru? Santai, tenang, ya, santai, tenang. Apalagi
salat yang panjang dianjurkan, apalagi salat yang panjang dianjurkan ya. Imam berusaha melatih jamaah salat dengan tenang, nanti ada kalau semakin sudah terbiasa mungkin lebih lama. Kenapa dulu disebut dengan salat tarawih? Istilah salat tarawih ini muncul belakangan. Karena tarawih itu jamak dari tirwaha atau maknanya adalah istirahat yang diulang-ulang oleh para jamaah ketika itu. Kenapa? Para salaf dahulu mereka salat 4 rakaat dengan salat yang sangat panjang. Setelah itu mereka istirahat. Ini istirahat yang pertama, ya. Kemudian mereka salat lagi 4 rakaat. Kemudian mereka istirahat lagi. Jadi kalau mereka sampai disebut dalam bagaimana asar dari salaf, mereka salat dengan khamsa tarawih, itu 5 kali istirahat, berarti 4 kali 5 20 kali salat, 4 tarawih, jadi 5 kali 4 dengan 4 istirahat ya, sehingga salatnya 20 rakaat. Menunjukkan bahwasanya mereka letih ketika salat 4 rakaat tersebut. 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, saking lamanya mereka istirahat. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW 2 rakaat, kemudian Rasulullah SAW istirahat. Ya, kemudian Rasulullah 2 rakaat, kemudian istirahat lagi. Karena salatnya panjang. Ya. Bukan sebaliknya, ya. Malah salat dengan cepat, ya, sehingga istirahatnya karena capek terlalu cepat bergerak, ya. Terlalu cepat bergerak, bukan karena lama berdiri. Ini membalikan sunnah Nabi SAW. Sunnahnya kita berusaha untuk bisa salat dengan tenang, bukan dipercepat, apalagi dibangga-banggakan salat yang seperti ini yang menyelisihi sunnah, bahkan bisa mendatangkan dosa. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala. Jadi beliau mengatakan bahwa salat tarawih itu jangan dilakukan dengan ngebut, yaitu dengan santai ya. Kemudian nggak usah terlalu cepat-cepat, karena sholat ini adalah untuk meraih pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan kita ini berbangga-bangga untuk siapa yang paling cepat, ya. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi penjelasan Ustadz Dr. Firanda Andirja ini yaitu singkat, padat, dan jelas, dan tidak menyinggung mana-mana pihak ataupun mana-mana kelompok tersebut. Jadi kita ini saling menasihati sesama kaum muslimin agar kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang sholat tarawih dengan dilakukan dengan tumakninah. Nah, teman-teman semuanya, jadi sholat tarawih itu disunnahkan berjamaah. Menurut Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullah berkata, hukum sholat tarawih adalah sunnah. Sholat tersebut dilakukan dengan berjamaah lebih afdol karena hal ini sudah ma'ruf di tengah-tengah sahabat dan para ulama sesudahnya, yaitu setelah menyepakatinya. Syarah Waqaif Ramadan, halaman 133. Kemudian ini ya, salat tarawih dengan jumlah rakaat yang banyak namun ngebut ya. Jadi Syekh Abdurrahman bin Qasim menyinggung orang-orang yang salat tanpa tumakninah. Seperti yang kita perhatikan saat ini pada sebagian jamaah yang melakukan salat tarawih dengan 23 rakaat. Beliau rahimahullah berkata, banyak sekali imam yang ketika melaksanakan sholat tarawih tanpa memakai nalar. Jadi beliau ini tegas ya. Mereka melakukannya tanpa ada tumakninah ketika ruku dan sujud. Padahal tumakninah tersebut rukun sholat. Dalam sholat kita pun dituntut untuk menghadirkan hati dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah yang dibaca. Ya. Kemudian tentu tumakninah dan khusyuk tidak didapati ketika seseorang ngebut dalam sholatnya. Kemudian jika mau menilai sedikit rakaat namun disertai khusyuk ketika ruku dan sujud, itu lebih baik daripada banyak rakaat namun dilakukan dengan ngebut yang jelas dilarang dalam sholat. Nah, ini beliau mengatakan dengan benar ya. Kalau kita sholat tarawih banyak 23 rakaat tapi dilakukan dengan ngebut seperti kilat ya. Ini yang beliau singgung karena tidak ada tumakninah. Akan tetapi kalau sholat tarawih ya, misal 11 rakaat tapi dilakukan dengan tumakninah, maka ini yang paling baik dan benar. Kalau mau dikata mengerjakan sholat malam dengan 10 rakaat namun ada tumakninah, ini beliau mengatakan ya, lebih baik daripada 20 rakaat dengan tergesa-gesa, karena sholat adalah ketika hati itu benar-benar menghadap Allah. Jadi ruh kita itu benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula membaca Al-Quran dengan tartil lebih baik daripada dengan terburu-buru.
Yang masih dibolehkan adalah dalam keadaan cepat namun tidak ada satu huruf pun yang luput dibaca. Nah, ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah jika sampai menghilangkan satu huruf bacaan Al-Quran karena terburu-buru dalam sholat, namun jika dibaca dengan bacaan yang jelas dan para jamaah pun dapat mengambil manfaat, maka itu lebih baik. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi ini yang saya bisa jelaskan secara singkat dari Syekh Abdul Rahman bin Qasim, yaitu tentang sholat tarawih yang dilakukan dengan terburu-buru. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi jika video ini baik dan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.